jalan ini terakhir. Nah, kok Erik pagi-pagi udah bilang I will miss you Mbak Astrid. Aku balik kayak nangis. Assalamualaikum. Halo semua. Welcome back to Yati Family Child. Sebelumnya gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Nah teman-teman, hari ini kita mau packing karena kita sedikit aja. Jadi kita packingnya disambung sama belanja tadi. Oke, sini. Alah. Nah, Elsa Gise Suyanti. Oke. Kabarnya apa sih kok kayak Emang panasnya kayak ngene, urung adus ya kumut-kumut. Nah, apa ae sing digawa Put? Karena cuma 15 kilo bagasinya Mbak Astrid, jadi kita emang sedikit aja ya, Nduk ya. Ini. Iya sayang, bentar. Ini lihat ini waktu itu hadiah dari San Jordi ya sayang ya. Ini mau aku hadiahkan buat emak. Ini kalau buat bumbu-bumbu itu lebih ringan dan lebih lembut, gampang banget dan macam-macam. Ini buat jus, ini buat blender bumbu dan macam-macam. Ini masih baru teman-teman, karena aku sebenarnya punya satu lagi yang baru tapi enggak aku bawa, ini aja satu persatu. Nanti buat Vivin yang nanti atau yang ini buat Vivin dulu juga nggak tahu nanti ya. Dan ini sudah dibuntel dengan rapi. Ini pisau-pisau. Ini lumayan banyak ya pisau. Lumayan. Ini aja 1,5 kilo kayaknya. Pisau berat. Cuma ini sendok. Ini sendok. Terus ini permen-permen buat Juna, buat ini. Dan ini hadiah door prize Mbak Astrid. Kemarin ini buat teh kalau ada tamu di rumah mak yo. Buat godok banyu. Kayak neng hotel. Jadi mek dicolokne wis mateng buat ini. Ini nggak tahu buat Vivin apa buat mak, mbah sembarang nanti. Biasanya kan ngono. Dan ini aku beli baru. Ini pisau juga tapi baru. Dan yang ini pisau yang sudah aku pakai, yang nggak aku pakai. Kebanyakan pisau jadi aku bawa ke Indonesia. Dan ini baru buat emak. Ini kipas buat Tiara. Dan ini pisau set ya teman-teman, pisau set. Dan ini di sini aja ada ininya kok dibuka ya, ora usah dibuka. Ini tapi ditaruh di sini, bagus sih ini. Pisaunya ada berapa sih? Ini pisaunya ada macam-macam, ada gunting, ada cupit dan komplit dan bermacam-macam sotel. Nanti di unboxing di Indonesia aja. Dan itu ada ini. Terus jadi kita cuma nggak penuh-penuh banget ya. Dan ini ada tempat air buat Dwi. Biasanya itu cuma di ini sih, diceret itu kan kesuwen toh. Tahu kan ceret cilik kuwi. Jadi aku kasih ini buat Dwi, buat Vivin. Sama yang punya aku itu. Aku suka, soalnya nggak repot. Oke, dan ini permen-permen. Ini door prize juga hadiah, jadi kita bawa. Dan ini permen-permen buat Juna. Kamu mau satu? Sini, aku kasih satu, oke? Akan spicy, pika. Nah, satu. Yang ini, no. Yang mana? Yang ini? Strawberries. Oke. Jadi ini nggak begitu berat nanti, semoga aja 15 kilo lah. Jangan berat-berat. Soalnya seperti yang aku bilang ke kalian semuanya, Mbak Astrid dari
Jakarta langsung ke Surabaya, dan ke Surabaya beda pesawat, cuma dapat bagasi 15 kilo dan 7 kilo di Tenteng. Iya toh? Iya. Jadi enggak Ini apa? kayak ya habis olahraga jadi buat usap towel. Habis olahraga. No, cannot open sayang ini. Oh. Ngerti toh Mas? Ngerti? Hmm. Oke, no sayang. Buat Mas Juna, oke? Oke, cokola. Cokola. Oke. Dan ini buat ngirim mae iki puenak iki lek tinggi ngirim. Terus iki kan awet toh, karena ini buat es. Aku suka Mama Dona kalau kemana-mana itu pakai kayak gini, gitu. Jadi aku itu suka. Dia tuh Mama Dona kalau ngaterne catering kan pakai kayak gini. Iya. Di Barcelona jadi awet awet dingin atau awet panas. Oke, permen open. Aduh, dan itu tadi apa Dok? Bajunya Mbak Astrid di koper kecil di ini aja. Dan ini buat kamu, buat es, enak ini Dok. Ini buah, buat di kos-kosan. Ini 1 sendok udah seger. Jus. Ini roti, biskuit. Oh. Biskuit. Biskuit. Ini dari Dari Tante Anjeli karena suami itu nggak suka apa kelapanya terlalu ini, jadi aku suruh bawa ke Indonesia aja. coklat. Coklat semuanya. Ini coklat semuanya. Ini buat Pak itu. Jadi nggak begitu. Ini dicampur ini juga bisa Ndok apa bajumu kalau diteres sini, jadi kamu nentengnya nggak berat. Iya. Oke, dan ini juga penuh Mayones. juga mayones ya wes 2 mayones. Dan ini taruh sini ya, ini tadi oleh-oleh, nanti kamu buka sendiri, oke? Iya. Oke, oleh-oleh. Dah. Nah, Bud, selama di Barcelona gimana Ndok? Aku suka. Nanti S2 ngelanjutin di sini atau kerja di sini? Belum mikir kalau itu. Gimana? Nggak tahu. Belum tahu. Masih berapa lama lagi kuliah, Ndok? 1 tahun magang, terus 1 semester lagi skripsi. Jadi 1 tahun setengah. 1 tahun setengah lagi kurang lebih. Ya masih lumayan ya, lumayan lama. Magang. Oke, cuma ini aja sih teman-teman. Suami nggak mau ada yang dipertanyakan buat Mbak Astrid? Tanyakan. Iya, tanya apa? Mau tanya apa? Tanya kapan kesini lagi? Kapan kesini lagi? Tahun depan. Tahun depan pasti. Tahun depan pasti pas liburan ya Dok ya. Dan tadi itu Mbak Astrid bilang sekarang itu kalau ngurus visa lebih gimana Dok? Kamu bilang tadi? Ada kebijakan baru kalau udah beberapa kali dapat visa Schengen, terus apply lagi bisa dapat 5 tahun ini masa aktif visanya, bolak-balik 5 tahun. Bolak-balik 5 tahun. Paham? 5 tahun. Kan dulu 9 bulan. Heeh. Nggak tahu. Nggak tahu. Masih baru tahun ini ada kebijakan dari Indonesia Schengen gampang sekarang ngurus visanya. Oke. Ya wes, habis ini apa lagi? Nggak ada yang dipertanyakan lagi, sayang? Ayo. Aku tahu jawab, tapi aku tanya lagi. Apa? Mau ke negara apa tahun depan? Belanda. Tahun ini nggak jadi ke Belanda. Mau pakai mobil biasa atau camper van? Camper.
Manut mboke. Manut mboke ora wani. Soalnya kalau camper ban itu aku nggak bisa tidur, Put. Terus terang. Apa jenenge? Waktu kita udah ngalami sekali pakai camper ban ya sayang ya waktu itu. Sini Elsa, sini sayang. Waktu itu naik camper ban lainnya itu ngorok-ngorok, aku ketip. Makanya waktu kalau kalian lihat di videoku yang kita ke Swiss, mataku bendulnya banget. Soalnya nggak bisa tidur, paling lama tidur itu cuma 2 jam, 3 jam itu maksimal. Soalnya ada kekhawatiran karena kan menurutku ya sebagai emak itu kita tidur di luar walaupun aman itu ya aman ya pastinya, tapi ada kekhawatiran yang enggak ngerti enggak? Koti dikocone dipecah lah, karena kan ada selalu searching gitu kan, jadi yang aneh-aneh itu, jadi mending mobil sendiri terus naik ke hotel kayak gitu. Terus mandinya lebih proper menurut saya. Kamu ingat nggak waktu di camper van mandinya air dingin? Kan waktu ke ini campingnya kan ada air hangat. Tapi kan nggak yang perper banget gitu. Oke. Terus ya ke Belanda, karena tahun ini kita nggak ke Belanda, terus terang budgetnya kurang kita teman-teman. Soalnya selama 10 hari ke Paris kemarin itu kurang lebih kita habis 8.400 euro. Jadi aku mikirnya ya uang segitu itu mungkin udah bisa sampai ke Amsterdam gitu, Put. Ternyata apa-apa mahal teman-teman. Jadi kita nggak bisa langsung ya sayang ya. Ya kita harus nabung lagi karena kita kalau uang buat travel itu uang buat travel. Jadi kita nggak mau ngambil uang tabungan itu, nggak mau. Jadi kalau udah habis ya udah kita nabung lagi untuk travel selanjutnya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, kita sosialita tapi uangnya gitu kita nggak boleh, harus budget kita segitu, kalau udah habis ya udah pulang gitu. Jadi kita nggak memberatkan diri kita sendiri tapi semuanya happy dan enjoy gitu Tondo ya. Belajar apa itu, oh ini juga permen. Kenapa sebentar, kenapa sayang? Kenapa sayang? Kenapa? Oh mau candy 2, ya udah nggak usah nangis. Mau candy 2. Berapa ini, Elsa? Mau yang mana? Mau yang mana? Oh hijau. Ya begitulah. Ini pasti berantakan. Enggak. Wes benetok notok. Ada bubuknya nanti. Nggak bisa buka. Karepe dhewe ra kena diomongi. Terus kalau pas liburan tahun ini yang menarik di mana aja? Di Sagaro kamu suka nggak kemarin tuh? Suka. Bagus. Aku suka pantai, aku suka. Bagus kan Sagaro? Cuma kita bisanya cuma sore sama pagi aja. Soalnya panas banget sih, Nduk ya. Ini pulang sedih nggak ini? Sejak tadi udah melo. Tadi udah nangis sayang. Nggak mau. Tadi pas di jalan. Ini terakhir. Nah. Pulang. Nanti kesini lagi. Lek dieling nih nangis lagi kelingan adike mendina ngucel-ngucel. Rikalek lagi ya, lagi belajar ya teman-teman ya. Alah. Ini nggak bisa ini sayang. Ini nggak bisa nak. No, nggak bisa ini. Nanti itu lihat Mbak Astrid matanya merah. Belum pulang wis nangis. Sedang bandara nangis no. Apa meneh bendino ngucel-ngucel adike, ngetus si adike. Paling sepi. Nanti neng apa neng Blitar enek Juna. Enek Tiara.
No sayang, ini lihat ada gininya. Oke ya wes, kayaknya kita akhiri karena aku mau ini juga teman-teman, mau apa? Mau panen cabai sebelum suami pasti nggak telaten. Nah, ya. Aku panen dulu, aku taruh di kulkas. Kulkas karena lagi mau ke San Jordi. Iya, heeh. Dan mau lagi ke San Jordi. Habis ini kita mau ke San Jordi, Put. Malah langit. Kan cek liburan. Habis ini ngantar ke airport, kita langsung ke San Jordi. Aduh. Oke teman-teman, aku lanjut aja ini apa? Panen cabai. Ini celana. Aku iki. Katut. Celanaku kok apa ceblok. Ceblok. Celanaku. Kira-kira berapa kilo nduk iki? Sana 15 kilo? Luweh kaya iya. Ada bisa Oh. sampai 25. Iya. Suamiku tidak paham. Ini sampai Jakarta. Habis itu Ya. habis itu Mbak Astrid jam 5 sore langsung terbang ke Blitar. Jadi cuma 15 kilo sayangku. Open. Naik pesawat juga. Iya. Kan Naik kereta. kereta lebih mahal. Pesawat cuma 900 Sampai Kediri atau sampai Surabaya. Ya. Terus kereta 1 juta lebih sayang. Terus nggak ada juga kereta. Jadi pesawat aja yang lebih cepat ya, Put ya. Cepat. Coba. Oke. Bisa? Bisa. Bisa, ini bisa ini. Ini sangat apa? Ini bagus ini. Gini. Ini mecok. Oke, coba 15 kilo enek. Ranu yang bayar. Oh. Empet. Enteng. Enteng atau abot ntar. Coba kira-kira berapa sayang? Oke. Sedih banget teman-teman, ini jeruk purutku kayaknya kok mau mati. Soalnya mungkin karena panas gak cocok cuaca nih kali ya. Mungkin kering daunnya. Sayang banget. Padahal lu mendino disirami. Ya sekarang kita panen ini cabai, soalnya nggak ngerti kapan lagi ke Barcelona. Soalnya kan aku juga mau ke San Jordi teman-teman. Aku juga mau ke San Jordi. Hah? Juga mau ke San Jordi. Kamu juga mau ke San Jordi, nggak jadi ke Indonesia. Ke San Jordi aja apa piye? Nggak bisa ya teman-teman, soalnya visanya itu neknya jadi ilegal, buronan. Seandainya mau ke sini harus yang benar-benar gitu, melalui prosedur. Apa meneh wedi hukum. Harus mentaati teman-teman. Visanya segini ya segini gitu. Hari ini suasananya cerah, habis hujan. Tapi nggak panas banget ya habis hujan. Ini pentilnya je ora umum kayak. Soalnya lek ora tak panen mesti abang-abang sampai garing iki sanek sing padha garing, Put. Eman-eman. Kalau ditaruh frozen kan wis gampang. Moga-moga nanti ada yang mau ke San Jordi untuk panen-panen. Sekarang ini kayak Anjeli juga liburan lagi. Jadi kita serentak ke Agustusan ya teman-teman ya. Sebenarnya itu pada liburan. Kayak Anjeli kan dari Lestartit ya. Iya. Tanggal 14 datang, 15, 16, 17.
19 sudah balik lagi ke Lestartit lagi, ke rumah pantainya dia. Kalau Toledo benar-benar kalau summer gini kan banyak orang liburan kan, yang dari luar Barcelona pasti pada liburan ke Barcelona. Jadi kalau perhotelan itu sangat ramai sekali teman-teman. Jadi nggak ada libur. Kemarin aja dia pulang kerja langsung ke sini, matanya aja sampai merah karena nggak tidur sama sekali. Oke, panen. Bayangin panen. Kalau di Indonesia kira-kira musim apa ya sekarang? Buah musim apa? Kamu lihat nggak? Postingan-postingan orang. Nggak lihat. Mangga kira-kira ada nggak ya? Mangga kayak wes lewat. Wis lewat ya. Duren, kalau duren di kayak supermarket tetap banyak. Aku nanti kalau ke Jakarta atau ke Blitar Kota mau beli duren yang gede. Mau cari duren yang gede di supermarket. Kemarin itu aku lihat Dwi belanja di Indomarket. Indomarket atau apa ya? Superindo. Oh, Superindo. Superindo, ngalih-ngalih jeneng. Itu apa, ada duren. Wis ngiler aku sama duren. Di sini duren larang ngiram teman-teman, eman-eman duitnya. Kita itu harus menghemat. Menghemat. Planningnya mau ke sini duit entek yo, wis mandek dhisik. Budget. Karena gimana ya emang harus gitu teman-teman, nggak sampai apa duitnya wis habis nombok gitu, nggak boleh itu. Harus disiplin. Tabungan harus buat masa tua. Tapi alhamdulillah di sini itu karena aku kan seperti juga kerja ya teman-teman ya. Aku kerja sebagai otonom kayak kerja YouTube kayak gitu. Jadi pajaknya lumayan banyak di sini. Jadi nanti kalau masa tua itu bisa kembali lagi ke kita. Gitu, pensiunan. Di sini nggak hanya PNS saja yang dapat pensiunan, semua dapat pensiunan ya teman-teman. Kalau di luar negeri kayaknya lebih terjamin sih soal itu. Seperti si Denny itu udah nggak kerja, udah lama, setiap bulan masih digaji 1.200 euro. Rumah dikasih 1.200, sekitar 25 juta. Digaji, nggak kerja dia. Rumah dikasih, dokter semua gratis, apalagi Denny itu termasuk penyakit berat ya teman-teman ya, udah stadium 3,5 cancer, tapi alhamdulillah sekarang kansernya sudah membaik, udah hilang, tinggal treatment terus kayak gitu, penyembuhan, treatment udah diangkat, habis itu sekarang tinggal treatmentnya masih 2 tahun lagi kalau nggak salah, setahun atau 2 tahun lagi, karena kemonya kan setahun, tahun lalu, sekarang udah setahun kemudian kemonya udah selesai dan sekarang tinggal treatment kayak gitu. Kalau di Indonesia pasti mahal banget, di sini gratis, malah digaji teman-teman. Jadi kalau di sini bukan membandingkan ya, tapi emang terlihat jelas kalau soal realitanya gitu. Kita kerja bayar pajak gede tapi kembali lagi ke kita kayak gitu. Tersalurkan benar-benar tersalurkan. Kayak mertua saya walaupun nggak kerja setiap bulan dapat gaji, terus masih ini itu kayak gitu. Jadi selalu liburan karena juga dapat pensiunan, dapat tunjangan, dapat bisnis dari kita, bisnis pribadi kayak gitu. Jadi benar-benar tersalurkan. Kadang-kadang apalagi kayak temanku yang Anin juga itu juga punya penyakit kanker juga itu. Yang gundul kemarin itu kemo 2 tahun malahan. Tapi sekarang udah
kayak hilang, udah hilang kansernya sudah hilang, tapi treatment sampai dimatikan dengan sel-sel itu jangan sampai tumbuh. Jadi setiap kayak Denny itu seminggu 1 kali itu harus ada pengecekan semuanya selalu gitu sampai benar-benar habis. Kalau sudah benar-benar nggak ada, baru 1 bulan sekali kayak dicelot-celot gitu. Jadi benar-benar terjamin di sini ya teman-teman ya. Untuk masa tua, untuk pensiunan, realitanya emang gitu. Kalau di Indonesia, punya penyakit gitu kalau nggak kaya, ya wes susah ya Nduk ya kayak harus treatment yang lainnya. Apa ya dukun. BPJS pun kadang sulit buat ngurusnya nyairnya. BPJS juga sulit untuk nyairnya. Kita juga kalau lihat-lihat gitu BPJS kayaknya harus ini dulu baru ditangani. Iya. Kayak inget nggak waktu Pak E dulu pernah kan maunya BPJS malah nggak dapat kamar, akhirnya aku bilang ya udahlah umum aja. Udah ada BPJS masih suruh ngurus ini tanda tangan ini itu nih keluaran apa neng apa aku nggak ngerti ya. Itu baru ini jadi ya udahlah pribadi akhirnya. Pasiennya keburuk sekarat iya. Makanya itu apalagi kalau orang nggak punya. Ya begitulah ya. Semoga Indonesia makin lebih baik sih teman-teman. Semoga aja, tapi dengan sekarang ini kayak aku aja ketar-ketir dengan bank saya. Ya nanti aku ceritain lagi. Ya wes, aku tak nutup nih panen dapat segini aja. Sampai ketemu aja di next video aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Love you all dan bye-bye. Bye-bye Astrid. Bye-bye. Jangan nangis nih. Bye-bye. Aku nangis bergo. Erik pagi-pagi udah bilang I will miss you Mbak Astrid. Aku nangis nih. Astrid ayo wis ra gelem nyawang dirimu yang lebih loh wisan. Wong ngomong neng aku kene aku akan kangen sama Mbak Astrid. Aku nggak mau deket-deket, besok nangis kalau aku deket-deket terus katanya. Ya wes, bye bye teman-teman. Bye. Stories, I'm a fool for your love.